Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 702. Mi Tianhe menarik napas dalam-dalam dan berkata, rekan Taois, jika menurut Anda kondisi itu tidak mencukupi, silakan beritahu saya apa yang Anda inginkan. Selama itu dalam otoritas saya akan menyetujui apapun. Apa yang tidak bisa saya janjikan kepada Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah dengan kondisinya, hanya saja saya tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte manapun. Mi Tianhe tertegun. Pria muda berjubah batu giok di sampingnya tidak bisa membantu tetapi menyela. Su Yi, jangan bilang kamu tidak mengerti kesulitanmu saat ini. Di seluruh negeri, siapa selain House of the Skywalking Sword yang berani mengambil risiko memprovokasi kemarahan faksi kuno hanya untuk membantumu? Kata-katanya mengungkapkan kemarahannya, dia jelas mengira Su Yi tidak tahu apa yang baik untuknya. Dua murid House of the Skywalking Sword lainnya juga tampak marah. Su Yi, bagaimanapun, tertawa. Tolong aku, itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Sebenarnya, Anda hanya mencoba menjarah rumah yang terbakar. Menjarah rumah yang terbakar. Ungkapan itu tidak hanya membuat Mi Tianhe dan rekan-rekannya tidak senang, kelompok Pusurong juga merasa tidak nyaman, dan mereka sangat marah. Orang ini jelas tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku sarankan kalian semua pergi sekarang, sementara aku masih dalam suasana hati yang baik. Su Yi bangkit dari kursi anyamannya. Malam tiba, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk sesuatu yang sepele. Mi Tianhe berkata dengan serius, rekan Taois, tolong dengarkan aku. Menurut investigasi House of the Skywalking Sword, sekelompok faksi kuno yang dipimpin oleh keluarga Huan Iblis akan turun ke Nine Tripod City dalam waktu 10 hari. Pertama, untuk menargetkan Anda. Kedua, untuk menjatuhkan keluarga kekaisaran. Ekspresi Wang Jiu berubah. Jelas, dia tidak tahu tentang ini. Dengan kata lain, tidak banyak waktu tersisa untuk keluarga kekaisaran, atau untukmu, rekan Taois. Mi Tianhe melanjutkan, saya tidak punya keinginan untuk mengancam Anda. Saya hanya berpikir Anda adalah seorang jenius yang langka dari Dao of the Sword, dan akan sangat disayangkan jika beberapa bencana tak terduga menimpa Anda. Tolong, pertimbangkan tawaran saya dengan hati-hati. Su Yi tersenyum. Anda dipersilakan untuk menunggu dan melihat. Seseorang memang akan menghadapi bencana tak terduga, tetapi tidak mungkin itu adalah aku. Mi Tianhe tertegun. Pria muda berjubah batu giok bereaksi seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Dia tidak bisa menahan tawa dan cemoohan. Su Yi, tentunya kamu tidak benar-benar berpikir kekuatanmu sendiri cukup untuk bersaing dengan faksi-faksi kuno itu. Su Yi berkata dengan dingin, satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Mata gelapnya jauh dan dalam saat dia menatap pemuda itu. Pria muda berbaju giok itu awalnya marah, tapi dia bergidik di bawah tatapan Su Yi. Rambutnya berdiri tegak, dan dia merasa seolah-olah dia telah terjun ke dalam jurang yang sedingin es. Mi Tianhe membentak, Sian, jangan kurang ajar. Wajah pemuda berjubah giok itu berganti-ganti menjadi putih dan hijau. Mi Tianhe memandang Su Yi, lalu berkata, rekan Taois, menurut perkiraanku, bahkan jika kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri, kamu harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarga kekaisaran. Alis Su Yi terangkat. Bagaimana apanya? Rumah pedang Skywalking berjanji untuk melindungi sebagian dari klan kekaisaran untuk mencegah mereka menghadapi pemusnahan total, kata Mi Tianhe. Namun, Kaisar Xia berkata bahwa semuanya terserah padamu. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, dia akan setuju untuk bekerja sama dengan kami. Jika Anda menolak, dia akan menolak. Su Yi melirik Wang Jiu. Benarkah itu? Wang Jiu mengangguk. Su Yi memikirkannya, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dipikirkan Kaisar. Jika dia setuju untuk bergabung dengan House of the Skywalking Sword, itu berarti dia dan House of the Skywalking Sword berada di kamp yang sama. Kaisar Xia tentu saja tidak memiliki alasan lebih lanjut untuk menolak berbisnis dengan mereka. Sebaliknya, jika dia menolak untuk bergabung dengan House of the Skywalking Sword, Kaisar Xia akan mencatat sikapnya dan menolak untuk melakukan bisnis apapun dengan sekte tersebut. Singkatnya, Kaisar Xia mempertaruhkan semua chipnya pada Su Yi. Dia akan mundur saat Su Yi mundur, dan maju saat Su Yi maju. Su Yi tidak bisa tidak terkesan. Basis kultivasi Kaisar Xia tidak terlalu mengesankan, tetapi visi dan keberaniannya jauh melampaui sebagian besar populasi. Ketika dia melihat Su Yi tenggelam dalam kesunyian yang lama, senyum tipis muncul tanpa diminta di bibir Mi Tianhe. Rekan Taois, bergabung dengan kami akan membunuh dua burung dengan satu batu. Baik Anda dan keluarga kekaisaran akan menghindari bencana. Saya hanya tidak tahu apakah Anda sudah mengambil keputusan. Semua mata langsung tertuju pada Su Yi. Namun,
Sui hanya berkata dengan dingin, kamu bisa pergi. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa Sui akan menolak mereka begitu saja. Tidak peduli seberapa bagus temperamennya, Mi Tianhe tidak bisa lagi menahan ketidaksenangannya, dan ekspresinya langsung berubah tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan muram, rekan Taois, Anda benar-benar telah memikirkan hal ini. Sui jelas mulai kehilangan kesabaran. Kamu masih tidak mengerti. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga kekaisaran, atau pada Nine Tripod City. Gila, orang ini benar-benar gila. Pemuda berjubah giok tidak bisa lagi menahan tawanya. Dia dengan serius mengatakan dia bisa sendirian memastikan keamanan keluarga kekaisaran. Jika tersiar kabar, dia akan menjadi bahan tertawaan nasional. Menyembur, suaranya tiba-tiba terhenti. Seberkas pedang telah mengukir tenggorokannya, meninggalkan lubang berdarah yang mengejutkan. Matanya membelalak, tampak tak percaya. Kemudian, dia jatuh ke belakang, mati di tempat. Halaman itu langsung terdiam. Bahkan burung pun menghentikan nyanyiannya. Itu semua terjadi terlalu tiba-tiba, membuat mereka benar-benar lengah. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa Sui akan membunuh seseorang entah dari mana? Bibir yang longgar menyebabkan bencana. Kematiannya tidak layak untuk dikasihani, kata Sui dengan tenang. Dia sudah memperingatkan pemuda itu bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan membunuhnya. Dan Sui selalu menjadi tipe orang yang menepati janjinya. Kamu benar-benar membunuhnya. Wajah Mi Tianhe pucat pasi. Dia sangat marah. Pertumpahan darah yang tiba-tiba ini mengejutkannya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Sui akan berani menyerang dalam keadaan seperti itu. Sudut bibir Wang Jiu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat menyadari temperamen Sui, dan dia harus mengakuinya, pemuda berjubah giok itu, Xian atau apapun namanya, benar-benar telah memintanya. Pria yang luar biasa. Tidak jauh dari sana, Aleng terperangah. Apakah dia menyerah pada kecerobohan karena dia tahu dia sudah mati? Pusurong dan Ruo Huan saling memandang. Keduanya tercengang. Perselisihan sulit dihindari pada diskusi seperti ini, tetapi biasanya, tidak peduli seberapa tidak senangnya mereka, semua orang tetap mengendalikan emosi mereka untuk menjaga perdamaian yang dangkal. Tapi Sui, satu kata yang salah, dan dia menebas seseorang. Ini benar-benar menghancurkan kesempatan yang dimilikinya untuk berbisnis dengan House of the Skywalking Sword. Selain itu, dia bahkan melibatkan keluarga Xia. Kenapa aku tidak berani membunuh seseorang? Sui tidak bisa menahan tawa datar. Yang kamu lakukan hanyalah berpura-pura mengirimkan batu bara dalam badai salju demi menjarah rumah yang terbakar. Jika aku benar-benar marah, aku akan menghancurkan seluruh House of the Skywalking Sword di bawah kakiku. Dan mengapa saya tidak? Selain Wang Jiu, semua orang yang hadir menemukan diri mereka memikirkan hal yang sama, dia gila. Mi Tianhe sangat marah hingga dia tertawa. Bagus sekali, Sui. Anda menolak untuk melakukan ini dengan cara yang mudah, jadi tunggu saja. Dia tampak diliputi amarah, tetapi sebenarnya, dia tidak membiarkan amarahnya mencapai kepalanya. Dia sangat sadar bahwa melawan Sui sekarang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Lagi pula, setiap kultivator di bawah langit tahu bahwa pemuda berbaju biru ini memiliki kekuatan yang menentang surga untuk membunuh kultivator inkarnasi spiritual. Kelompok ahli inkarnasi spiritual keluarga Dongguo adalah bukti yang paling meyakinkan. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, ketika faksi kuno jatuh telungkup di hadapanku, ingatlah untuk kembali dan mengatakan itu padaku lagi. Apakah kamu mendengarku? Jika Anda tidak datang, saya akan mengunjungi House of the Skywalking Sword sendiri. Jika itu yang terjadi, saya jamin tidak akan ada lagi tempat untuk House of the Skywalking Sword di sini di benua Azure. Dia melambai. Selamat tinggal. Maafkan aku karena tidak mengantarmu keluar. Kalau begitu aku harus menunggu dengan napas tertahan. Mi Tianhe mendengus dingin, mengibaskan lengan bajunya, dan pergi. Dua murid yang tersisa, satu laki-laki, satu perempuan, pergi bersamanya, membawa mayat pemuda berjubah giok itu. Hanya setelah mereka menghilang dari pandangan, Wang Jiu mendekat, ekspresinya muram. Rekan Taoisu, tidak peduli apa yang kamu putuskan, keluarga kekaisaran akan mendukungmu. Kata Sui. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Pusurong dan kelompoknya. Pertunjukannya sudah berakhir. Bukankah sudah waktunya kau pergi juga? Pusurong memantapkan emosinya, lalu berkata dengan serius, rekan Taoisu, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Saya percaya bahwa ketika Anda benar-benar menghadapi bahaya, Anda akan mengubah nada Anda. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dia masih terpaku untuk membuat Sui memutuskan ikatannya dengan Xia Qingyuan. Oh, kata Sui, ya, sebaiknya kamu ingat apa yang aku katakan juga. Selama saya ada, Anda rubah bulan ungu tidak mungkin membawa Nona Qingyuan pergi. Mata indah Pusurong menyipit. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya membawa Aleng dan Ruo Huan pergi. Angin malam bertiup kencang,
dan aroma musim semi pepohonan, bunga, dan tanah lempung menyebar ke seluruh halaman. Su Yi menggeliat, lalu berkata kepada Wang Jiu, baru saja, pria itu berkata bahwa berbagai faksi kuno akan bergabung dan menyerang dalam 10 hari. Jika itu benar-benar terjadi, yang harus Anda lakukan adalah memberi tahu saya. Wang Jiu berkata dengan serius, Tuan Muda, dapatkah Anda menyelesaikan perbaikan formasi penghalang penekan 9 tripod dalam waktu 10 hari? Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Wang Jiu tertegun. Kemudian, alisnya merajut dengan khawatir. Tapi kalau begitu, kita benar-benar selesai. Apa yang membuat panik? Su Yi menganggap ini agak lucu. Itu hanya membunuh beberapa anggota dari beberapa faksi kuno. Aku dan pedangku akan banyak. Wang Jiu tersentak. Satu orang, melawan aliansi faksi kuno sendirian. Tidak peduli seberapa besar keyakinannya pada kekuatan Su Yi, dia merasa ini sulit dipercaya. Su Yi tidak mau repot memikirkan apa yang dipikirkan Wang Jiu. Dia berkata, beritahu Kaisar Xia dan katakan dia tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Wang Jiu mengangguk, lalu pergi, tampak bingung. Tidak ada keraguan bahwa keputusan Su Yi telah memberinya pukulan mental yang berat, dan dia perlu waktu untuk memulihkan akal sehatnya. Ketika Wang Jiu kembali ke Gunung Heaven Bristle dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada Kaisar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuanku, menurut Anda rekan Dao Su, benar-benar dapat melakukannya. Setelah hening sejenak, Kaisar Xia mengangguk. Dia bisa, titik. Wang Jiu tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Kaisar Xia sudah mulai memberi perintah. Selidiki gerakan faksi kuno teratas. Saya pasti tidak akan senang jika kita sama sekali tidak siap untuk kedatangan mereka. Hati Wang Jiu bergetar, dan dia dengan sungguh-sungguh mengakui perintahnya. Iya Pak. Sementara itu, gerbang pengadilan Azure Cloud diselimuti kegelapan saat seseorang mengetuknya sekali lagi. First Immortal of the Sword, Chapter 703. Masuk, kata Su Yi sambil duduk kembali di kursi anyamannya. Tak lama kemudian, seorang pria tua kurus-kurus dengan pakaian compang camping masuk ke dalam. Salam, Yang Mulia, dan selamat telah menyempurnakan harta roh Natal yang ideal. Orang tua buta itu dengan hormat membungkuk memberi salam. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Kamu mungkin buta, tapi penglihatanmu jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Orang tua buta itu juga tertawa. Mataku buta, tapi hatiku tidak. Sebagian besar orang bodoh, mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak dapat melihat. Dia berhenti, lalu melebarkan lubang hidungnya dan berseru, jangan bilang rubah bulan ungu membunuh seseorang di sini malam ini. Dia bisa mencium bau darah, serta aroma unik dari rubah bulan ungu. Seseorang mati di sini, tapi itu bukan pekerjaan rubah. Goreng kecil yang bodoh, itu saja, kata Su Yi. Untuk apa kamu datang ke sini? Pria tua buta itu buru-buru berkata, Yang Mulia, saya punya berita penting untuk dilaporkan, dan saya berharap menerima bimbingan Anda. Berita besar. Su Yi tampak penasaran. Mari kita dengarkan. Pada hari kedua bulan lunar kedua, Hari Naga mengangkat kepalanya, kekuatan sumber benua Azure berubah, dan kekuatan Grendau turun seperti hujan, menyelimuti seluruh benua, kata lelaki tua buta itu. Aku percaya kamu sudah tahu tentang itu. Su Yi mengangguk. Pada malam itu juga dia membuktikan daunnya di atas lautan roh kacau dan memasuki alam manifestasi spiritual. Pria buta tua itu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya bersemangat, namun serius. Pada malam itu, saya merasakan banyak celah baru di penghalang spasial di sekitar benua Azure. Beberapa jalan buntu, sementara beberapa link ke dunia lain. Salah satunya bahkan mengarah ke Netherworld. Ketika dia mendengar itu, Su Yi hanya bisa berseru, benarkah? Orang tua buta itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua ini tidak akan berani berbohong tentang hal seperti itu. Belum lama ini, saya berkelana ke Dark Immortal Grounds, salah satu dari 3 zona terlarang di Grid Xia. Saya sudah bisa mengatakan dengan pasti bahwa ada terowongan spasial di suatu tempat di Dark Immortal Grounds. Xia besar memiliki 3 zona terlarang, Pulau Abadi Sumeru, Domain Hantu Berkilauan, dan Tanah Abadi Gelap. Sepengetahuan Su Yi, Ye Sun telah tiba di benua Azure melalui terowongan spasial di Domain Hantu Berkilauan. Ketika dia mengunjungi Domain Hantu Berkilauan belum lama ini, Su Yi menemukan terowongan spasial yang sudah hancur. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ada lagi terowongan di Dark Immortal Grounds. Apakah kamu melihat terowongan dengan matamu sendiri? Tanya Su Yi. Orang tua buta itu berkata, saya melakukan ramalan berulang kali dengan seni penentu kebenaran surga, dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa celah spasial yang mengarah ke dunia bawah ada di Dark Immortal Grounds. Selanjutnya, ketika saya melanjutkan ke Dark Immortal Grounds, saya melihat seorang pewaris Istana Mengpo. Istana Mengpo. Alis Su Yi terangkat. Istana Mengpo menduduki punggung bukit Naihe dunia bawah, dan itu adalah salah satu faksi paling kuno di dunia. Itu berdiri di puncak dunia bawah bersama Istana Mata Air Kuning, Sekte Hantu 5 Arah, 6 divisi dunia bawah, dan 9 klan kerajaan.
Mereka adalah warisan kultivator jiwa sejati. Setiap tuan istana mereka adalah eksistensi menakutkan yang telah mencapai alam kekaisaran melalui kekuatan jiwa mereka. Di masa lalunya, saat mengembara di Netherworld, dia pernah menyelamatkan seorang pria yang menyebut dirinya Yun Xiying dari lautan kepahitan yang tak terbatas. Dia adalah sesepuh istana Mengpo, dan gelarnya adalah Kaisar Dunia Bawah Ungu yang mendalam. Namun, itu telah terjadi puluhan ribu tahun sebelumnya. Itu berita lama. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, apakah anggota istana Mengpo sudah menemukan dan menempati terowongan spasial di Dark Immortal Grounds? Pria tua buta itu mengangguk. Kemungkinan besar itu masalahnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan sangat prihatin, saya pernah salah berasumsi bahwa faksi dunia lain yang memasuki benua Azure semuanya berasal dari pesawat yang lebih rendah. Sekarang istana Mengpo telah muncul, saya agak curiga bahwa ketika zaman Radiant tiba, bahkan ortodoksi kuno dari dunia besar akan muncul. Jika demikian, saya khawatir benua Azure akan mengalami kekacauan total. Suyi hanya bisa menggoda, aku tidak menyangka itu melihatmu, tapi kamu sebenarnya agak penyayang. Orang tua buta itu berkata dengan malu-malu, saat sarang dibalik, tidak ada telur yang tersisa. Orang tua ini hanya mengambil tindakan pencegahan. Apapun yang terjadi, saya ingin siap. Kekhawatiranmu tidak masuk akal, kata Suyi. Seperti yang kamu sadari sebelumnya, para ahli dari klan rubah bulan ungu dari alam langit cerah telah muncul di sini. Pria buta tua itu membeku, ekspresinya berubah. 9 provinsi alam liar mencakup dan melindungi 33 dunia yang lebih kecil. The Bright Sky Realm adalah salah satunya. Orang buta tua itu secara alami juga menyadarinya. Dia tidak bisa tidak bertanya, Yang Mulia, apakah itu berarti bahwa ketika zaman Radiant dimulai, faksi Wild akan terlibat juga? Suyi tertawa datar, kemungkinan besar tidak. Bahkan jika benua Azure menyambut era Radiant, dan bahkan jika itu mengalami transformasi yang mengguncang bumi, itu masih belum sejahtera atau berkembang seperti alam liar. Faksi puncak dari alam liar tidak mungkin menaruh minat pada zaman Radiant di benua Azure. Dia memahami alam liar dengan sangat baik. Sebagai mantan Swordmaster of Abstruse Force, satu-satunya penguasa alam liar, dia mengerti bagaimana faksi teratas alam liar menjalankan urusan mereka lebih baik daripada siapapun. Aku merasa jauh lebih tenang setelah mendengarnya. Lelaki buta tua itu menyeringai, dan dia tampak santai. Suyi berpikir dalam hati, satu-satunya hal yang membuatku penasaran adalah bagaimana rubah bulan ungu tiba di sini dari alam langit cerah. Jika saya dapat menemukan petunjuk, ketika saya kembali ke alam liar, saya dapat memilih untuk masuk melalui alam langit cerah. Di sini, Suyi tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, kamu mengatakan ada sesuatu yang kamu ingin saran dariku. Apakah itu mungkin melibatkan dunia bawah? Pria tua buta itu mengangguk. Yang Mulia, saya hanya datang ke benua Azure untuk menghindari malapetaka tertentu di Netherworld. Sekarang, saya ingin mencari kesempatan untuk kembali dan melihat apakah saya dapat menemukan keberadaan pendiri kita. Orang buta tua itu merujuk pada pendiri pembawa sarkofagus lentera hantu, pembawa peti mati hantu tua. Dia dan Suyi berkenalan, dan mereka pernah bertaruh untuk melihat siapa yang bisa menangkap ikan kelahiran kembali di kolam kelahiran kembali terlebih dahulu. Pada akhirnya, Suyi menang, tetapi pembawa peti mati hantu tua tidak melaksanakan kesepakatannya. Dia tidak bisa menawarkan peti mati 6 jalan reinkarnasi kepada Suyi, dan dia mengatakan harta karun itu belum memasuki dunia, tetapi dia akan memberikannya kepada Suyi begitu dia menemukannya. Begitulah cara Suyi menjadi penagih utang, Old Ghost Coffin Bearer. Dan lelaki tua buta itu adalah murid besar dari Old Ghost Coffin Bearer. Menurut lelaki tua buta itu, pembawa peti mati hantu tua telah menghilang saat mencari peti mati 6 jalan reinkarnasi, dan tidak ada kabar tentangnya sejak itu. Kamu ingin menemukan Old Ghost Coffin Bearer dan membalaskan dendam tuanmu? Tanya Suyi. Orang buta tua itu pernah mengatakan kepadanya bahwa, 500 tahun yang lalu, murid tertuanya, Pimo, berkelana ke dunia bawah untuk mencari keberadaan pembawa peti hantu tua. Pimo gagal menemukan pembawa peti mati hantu tua, tetapi dia menemukan tuan orang tua buta itu, Five Burials. Dia berusaha untuk menangkap 5 pemakaman, hanya untuk 5 pemakaman yang menggunakan teknik penghancuran diri. Dia berhasil melarikan diri dan menggunakan Divine Will of the Netherworld. Old Ghost Coffin Bearer telah ditinggalkan untuk mengirim orang tua buta itu pergi dari Netherworld. Namun, luka-lukanya sangat parah sehingga, setelah melihat muridnya pergi, dia meninggal dunia. Pimo ada di balik semua ini. Dialah yang memulai dendam ini. Tapi Suyi sudah menebak mengapa murid tertuanya yang pengkhianat berkelana ke dunia bawah 500 tahun yang lalu untuk mencari pembawa peti mati hantu tua. Dia kemungkinan besar mencoba untuk menentukan apakah tuannya benar-benar hidup atau mati. Lagi pula, 500 tahun yang lalu, dia telah memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi, dan peti mati yang dia tempatkan di aula duka tidak benar-benar berisi jenazahnya. Itu benar, kata orang buta tua itu. Dia tampak sedih. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam.
Yang mulia, seperti yang Anda tahu, saya telah mengambil Qi Jiansu sebagai murid saya, jadi garis keturunan pembawa sarkofagus lentera hantu akan berlanjut. Bahkan jika kembali ke dunia bawah berarti menghadapi malapetaka tertentu, aku tidak menyesal. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, akulah yang melibatkan tuanmu, dan akulah yang harus membalaskan dendamnya. Orang buta tua itu terperangah. Yang mulia, apa maksudmu? Su Yi menepuk pundaknya. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku akan membantumu menangani Pimo, dan aku akan membantumu mendapatkan keadilan untuk tuanmu. Cukup, orang buta tua itu tertegun. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan rasa terima kasih, Yang mulia, ini bagaimana saya bisa menerima. Su Yi menghela nafas dan memotongnya. Dengarkan aku, untuk saat ini, jangan buru-buru kembali ke dunia bawah. Lagi pula, Dark Immortal Grounds sudah berada di bawah kendali Istana Mengpo. Jika Anda mencoba untuk kembali, mereka pasti akan menghalangi Anda. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan aku pasti akan menjelajah ke dunia bawah suatu hari nanti, karena aku perlu mengambil beberapa harta yang telah kupercayakan kepada teman-teman lamaku. Ketika saatnya tiba, kita bisa bepergian bersama. Pria buta tua itu langsung setuju. Oke, mereka mengobrol lebih lama, tetapi segera, lelaki tua buta itu mengucapkan selamat tinggal. Su Yi bersandar di kursi anyamannya, menatap ke langit malam yang jauh, dan tenggelam dalam pikirannya. Berita yang dibawa lelaki tua buta itu malam ini menegaskan sesuatu yang sudah dia curigai, meskipun keseimbangan kekuatan dunia sedang berubah, ini hanyalah permulaan. Tontonan yang sebenarnya tidak akan dimulai sampai dimulainya zaman Radiant. Ketika saatnya tiba, sepertinya tidak sedikit faksi dunia lain yang akan muncul untuk mendapatkan sepotong kue. Segalanya menjadi semakin menarik. Tidak heran keluarga Huan Iblis dan berbagai faksi kuno lainnya merebut bulan-bulan sebelum zaman Radiant untuk terus memperluas kekuatan mereka. Mereka jelas menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya akan dimulai setelah zaman Radiant tiba. Namun, jika mereka menentangku, mereka hanya akan membawa kematian mereka sendiri. Waktu berlalu. 1 hari berlalu setelah yang lain. Hari ketiga bulan lunar ketiga. Saat itu pertengahan musim semi, dan pepohonan serta bunga-bunga bermekaran. Rerumputan tumbuh subur, burung bulbul terbang ke sana kemari, dan musim semi ada di udara. Dan suasana di seluruh Nine Tripod City mendadak tegang. Badai sudah dekat, karena tersiar kabar bahwa 5 faksi kuno teratas keluarga Huan Iblis, Sekte Matahari Terbakar, Gunung Pedang Awan Tersembunyi, Gunung Tianjidao, dan Sekte Buddha Kekosongan Murni akan berbaris di 9 kota Tripod hanya dalam 7 hari. Pertama, untuk mengeksekusi Su Yi. Kedua, untuk meratakan keluarga kekaisaran dari Great Xia. Berita ini mengejutkan seluruh bangsa, menimbulkan keributan besar. Dan ibu kota kekaisaran Xia besar, kota 9 Tripod, telah menjadi mata badai. First Immortal of the Sword, Chapter 704. 5 dari faksi kuno teratas telah membentuk aliansi dan mengarahkan pedang mereka ke Nine Tripod City. Berita ini mengguncang seluruh bangsa. Para pembudidaya dunia menyadari bahwa faksi kuno akan menyerang. Mereka ingin merebut wilayah dan otoritas klan kekaisaran. Jika mereka muncul sebagai pemenang, keseimbangan kekuatan Xia Agung akan berubah tanpa bisa ditarik kembali. 5 faksi kuno akan muncul sebagai pemimpin barunya. Beberapa orang berpikir, faksi kuno benar-benar mengejar kekuasaan dan otoritas keluarga kekaisaran. Membunuh Su Yi adalah renungan. Bagaimanapun, Su Yi hanyalah satu orang. Tidak peduli seberapa menantang atau luar biasa dia tidak sebanding dengan faksi kuno yang mengobarkan perang. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah membagi-bagi wilayah keluarga kekaisaran dan mengambil alih. Pertempuran besar yang akan diikuti pasti akan sangat sengit. Itu akan turun dalam catatan sejarah. Siapapun yang menang akan menguasai segalanya di bawah langit. Salah satu pembudidaya generasi tua berkata dengan pasti. Ketika berita menyebar, banyak orang mengerumuni Nine Tripod City dari segala arah. Pentingnya pertempuran ini cukup untuk menyeimbangkan keseimbangan kekuatan seluruh bangsa. Ini akan menjadi pertempuran terpenting sebelum dimulainya zaman Radiant. Kami, mungkin menjadi saksi sejarah. Beberapa orang penuh dengan keinginan. Mengapa istana Netherworld Deathbringer dan keluarga Dongguo tidak berpartisipasi? Keluarga kekaisaran seperti sepotong daging yang berlemak. Jangan bilang mereka tidak tertarik pada satu karya pun. Banyak yang memperdebatkan mengapa 2 faksi kuno teratas memilih untuk tidak terlibat, tetapi tidak ada yang memiliki jawaban pasti. Ketika mereka merasakan badai yang sedang terjadi, banyak monster dari zaman kuno dan orang-orang jenius saat ini bergerak menuju Nine Tripod City. Barisan mereka termasuk Zheng Pu, Qi Jiansu, Gu Changning, Li Handeng, putra Buddhis Chen Lu, dan banyak lainnya. Beberapa jenius teratas dari Ranking of Stars juga pergi ke ibu kota. Ini adalah sosok-sosok yang mempesona, orang-orang yang namanya mengguncang daerahnya masing-masing. Orang-orang seperti mereka tidak terlalu peduli dengan jatuh atau tidaknya keluarga kekaisaran. Mereka lebih tertarik untuk melihat apakah Su Yi dapat mengatasi badai ini hidup-hidup atau tidak. Lagi pula,
Sejak memasuki kembali dunia kultivasi Xia besar, dia telah membunuh Chu Yunke dan beberapa anggota Gunung Pedang Awan tersembunyi lainnya, mengalahkan Dongguo Feng di Istana Ilahi Cloudski, dan membunuh Dongguo Hai dan 6 ahli penjelmaan spiritual lainnya. Rekor prestasi gemilang ini membuat mata dunia tertuju pada Su Yi sekali lagi. Bahkan ada desas-desus bahwa Menara Blue Cloud akan segera menerbitkan peringkat bintang yang direvisi, dan kali ini, Su Yi akan muncul di 3 besar. Namun sosok yang tak tertandingi seperti itu sekarang menjadi target bersama dari 5 faksi kuno teratas. Siapa yang tidak akan memperhatikan? Saat orang-orang berkumpul untuk menyaksikan sejarah terungkap, Nine Tripod City sendiri menjadi sunyi dan sepi. Sejak kabar tentang invasi gabungan 5 faksi kuno menyebar, penduduk ibu kota melarikan diri seperti burung yang terkejut dan meninggalkan kota. Bahkan manusia biasa sangat menyadari bahwa ketika pertempuran besar dimulai, kehancuran kemungkinan besar akan menghancurkan ibu kota. Tetap berada di dalam temboknya tidak akan berbeda dengan membuang nyawa mereka. Inilah yang mereka maksud ketika mereka berkata, sebuah kota dan penduduknya bersatu. Jadi, hanya dalam beberapa hari, lebih dari setengah populasi, petani dan orang biasa, buru-buru meninggalkan kota. Kota metropolis yang tadinya kelas 1 dan ramai tiba-tiba menjadi kosong, dan sepi. Kemakmurannya yang dulu mengalir seperti air. Kota 9 Tripod yang dulu megah sekarang benar-benar sepi. Di puncak gunung Heaven Rizel, Kaisar Xia berdiri dengan tangan di belakang dan menghela nafas. Dia kemudian menatap Wang Jiu. Bagaimana situasinya dengan klan? Wang Jiu berkata dengan keprihatinan yang jelas, bencana mengancam, dan hati mereka berat, tapi untungnya, tidak ada kekacauan. Sejauh ini, mereka semua mematuhi perintahmu dan tetap berada di dalam gunung Heaven Rizel. Suaranya serius, dan agak serak. Jika dibandingkan, Kaisar Xia tampak tenang. Cukup semuanya stabil. Setelah hening sejenak, Wang Jiu berkata, Tuanku, bagaimana jika rekan Daois Su? Kaisar Xia memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya. Oh, Jiu, tidak ada tabu yang lebih besar daripada terus-menerus menebak-nebak keputusanmu. Biaya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, saya tidak pernah sekalipun mengira rekan Daois Su akan kalah. Dia berbicara dengan jaminan yang kuat. Ini bukan hanya upaya untuk menghibur dirinya sendiri, dia benar-benar percaya diri pada Su Yi. Benar, apa yang rekan Daois Su lakukan akhir-akhir ini? Tanya Kaisar Xia. Ekspresi Wang Jiu langsung berubah sedikit aneh. Sama seperti sebelumnya, dia berkultivasi saat waktunya berkultivasi, beristirahat saat waktunya istirahat, dan sesekali berjalan-jalan di kota bersama Nona Xin Zhao. Kemarin, ketika saya pergi mengunjunginya, saya menemukan bahwa bahkan ikan mas roh di kolam Azure Cloud Court menjadi lebih gemuk sejak dia tiba. Di sini, dia menghela nafas dengan kagum. Saya harus mengatakan, kemampuan rekan Daois Su untuk tetap tenang adalah yang paling mengesankan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Langit dan bumi bisa runtuh di sekelilingnya, dan dia tidak akan mengernyitkan alisnya. Kaisar Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ada ketenangan sebelum setiap badai. Ini hanya membuat saya merasakan kepastian yang lebih besar. Itu bahkan apa? Wang Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Kaisar Xia bersinar saat dia menatap ke kejauhan. Bahkan membuatku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika rekan Daois Su menjatuhkan kekuatan dari 5 faksi kuno sekaligus. Bagaimana keseimbangan kekuatan akan berubah? Wang Jiu merenungkan ini sebentar. Dia tidak bisa membantu tetapi membeku di tempat dia berdiri. Hatinya membengkak karena emosi. Pengadilan Azure Cloud. Su Yi berbaring di kursi anyamannya, sangat puas saat dia berjemur di bawah sinar matahari musim semi. Dia memegang biji begonia di tangannya. Gumpalan kekuatan Grand Dao keluar dari jarinya, dan benih itu bergetar, lalu tiba-tiba bertunas dan tumbuh, bergoyang tertiup angin. Hanya dalam beberapa saat, ia memiliki daun hijau yang lembut dan kuncup bunga. Dengan suara retakan yang samar dan nyaris tak terdengar, kuncup itu mekar menjadi kelopak putih seperti batu giok. Mereka tampak bersemangat dan hidup, dan permukaannya memantulkan sinar matahari seperti kristal. Mereka adalah pemandangan yang indah. Namun, setelah mencapai puncak keindahannya, daun begonia mengering dan menguning. Kelopaknya meredup dan layu, dan jatuh lemas ke telapak tangan Su Yi yang terbuka. Dari benih menjadi bunga, dari hidup baru sampai layu, dari tumbuh sampai mati. Dalam sekejap, itu menyelesaikan siklus hidup penuhnya. Su Yi diam-diam menatap kelopak layu dan daun kering menumpuk di atas telapak tangannya. Dia mengerahkan kehendaknya, dan kekuatan yang melimpah dari Grand Dao beredar. Tak terhitung, biji begonia kecil bertunas di antara kelopak layu dan daun kering, dan siklus pertumbuhan dimulai lagi. Senyum tipis tersungging di bibir Su Yi. Ini adalah kebenaran misterius dari kejadian. Kejadian mengacu pada permulaan. Ketika sebuah era dimulai, kehidupan lahir kembali. Kebenaran misterius ini menggabungkan 5 elemen, angin dan guntur, dan yin dan yang, 3 mantra Dao yang tak tertandingi. Itu adalah kebenaran misterius Dao roh tertinggi. Sekarang,
Aku akhirnya menjadi kultivator spirit Dao sejati. Su Yi menghela nafas. Hanya dalam spirit Dao seseorang dapat menyempurnakan harta karun roh natal mereka dan mendapatkan pencerahan ke dalam kebenaran Grand Dao. Hanya mereka yang menguasai keduanya yang layak menyandang gelar maju. Lebih jauh lagi, inilah mengapa para pembudidaya spirit Dao sering disebut sebagai penggarap tingkat lanjut. Belum lama ini, Su Yi menempa senjata roh natal miliknya, Abstrus Celestial. Dan sekarang, dia memadatkan kebenaran misterius kejadian. Kekuatan Grand Dao-nya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asal-usul. Dibandingkan dengan ketika saya pertama kali masuk ke alam manifestasi spiritual, kultivasi saya telah mengalami transformasi menyeluruh. Bahkan jika saya mencari di alam liar, dunia anak perusahaannya, dan semua sejarah panjangnya, saya khawatir saya tidak dapat menemukan siapapun yang mampu berdiri bahu-membahu dengan saya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit frustrasi dengan ini. Dia tidak bisa menemukan lawan yang cocok di wilayah yang sama, membuatnya sulit untuk menentukan seberapa kuat dia. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya agak menantikan serangan faksi kuno. Kuharap mereka mengirim beberapa pelanggan tangguh, pikir Su Yi. Saudaraku Su, tinggal 3 hari lagi sampai tanggal 10, kata Wen Xinzhao. Saat dia masuk, dia memberi Su Yi secangkir teh bening. Kekuatan dari 5 faksi kuno yang bersekutu akan menyerang Nine Tripod City pada tanggal 10. Su Yi menerima cangkir itu dan menyesap teh sebelum bertanya, apa kamu khawatir aku tidak cocok untuk mereka? Tidak, aku percaya padamu. Tidak mungkin kamu akan kalah. Wen Xinzhao berkata dengan penuh keyakinan. Matanya bersinar dengan keyakinan yang begitu kuat, bahkan keruntuhan langit atau kehancuran matahari dan bulan pun tidak bisa menggoyahkannya. Su Yi tertawa datar. Aku sebenarnya agak berharap mereka tidak akan mengecewakanku. Hari ke-10 bulan lunar ketiga. Ketika sinar matahari pertama menyinari dunia di bawah, ibu kota kekaisaran yang luas sudah ditinggalkan. Kota itu biasanya merupakan pemandangan kemakmuran, tetapi asap dan kerumunan kehidupan fana telah lenyap tanpa bekas. Hanya bawahan keluarga kekaisaran yang masih buru-buru menjalankan tugasnya di jalanan. Namun, pemandangan di luar kota sama sekali berbeda. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dari seluruh penjuru, dan mereka berkerumun di luar kota. Ada orang di mana-mana. Kerumunan membentang sejauh mata memandang. Selain anggota Sekte 13 Provinsi, ada ahli dari faksi kuno lainnya. Semua orang menunggu. Jika keluarga kekaisaran kalah hari ini, 9 kota Tripod kemungkinan besar akan menjadi puing-puing, seseorang menghela nafas. Jika sebuah kota hancur, kota itu dapat dibangun kembali, tetapi ketika seseorang meninggal, mereka akan pergi selamanya. Saya tidak tahu mengapa keluarga kekaisaran begitu percaya diri. Mengapa mereka tidak menundukkan kepala sampai sekarang? Seseorang menghela nafas. 5 dari faksi kuno teratas telah mengarahkan pandangan mereka pada Su Yi. Saya harus mengatakan, tidak ada orang lain yang seperti dia. Kata yang lain, deklarasi ini beresonansi dengan banyak dari mereka yang hadir. Su Yi terlalu kuat. Di Pulau Abadi Sumeru, dia membunuh seluruh kelompok monster di zaman kuno. Saat itu, hal itu membuatnya menjadi sosok teratas generasi muda. Setelah kemunculannya kembali, dia membunuh Chu Yunke, mengalahkan Dong Guo Feng, dan mengeksekusi Dong Guo Hai dan para pengikutnya. Siapa yang berani mengabaikan orang seperti itu? Tapi kali ini, dia sudah mati tanpa keraguan. Seseorang tertawa dingin. Banyak orang langsung terdiam. Mereka tidak bisa berdebat dengan itu. Sebelum 5 faksi kuno memulai operasi ini, mereka menyebut nama Su Yi, mengatakan bahwa mereka pasti akan melihatnya mati. Bagaimana mungkin Su Yi bertahan dalam keadaan seperti itu? Tiba-tiba, panggilan tak terbatas dari Warhon terpancar dari jauh, bergemuruh di seluruh langit dan bumi. Keributan dan perdebatan menghilang tanpa jejak. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua menoleh. Pakar dari 5 faksi kuno yang berpartisipasi akhirnya tiba. First Immortal of the Sword, Chapter 705. 5 kapal harta karun, masing-masing seluas gunung, muncul di cakrawala yang jauh, menembus awan. Mereka seperti gunung ilahi yang bergerak. Cahaya harta karun mengalir di sekitar mereka, dan bendera perang berkibar tertiup angin. Bayangan besar kapal harta menutupi matahari. Para pembudidaya yang hadir merasa seolah-olah langit dan bumi telah diselimuti kegelapan, dan hati serta pikiran mereka terasa tercekik. Ada 1 kapal per faksi sekutu, dan mereka berisi para ahli dari keluarga Huan Iblis, Sekte Matahari Terbakar, Gunung Tianji Dao, Gunung Pedang Awan Tersembunyi, dan Sekte Buddha Kekosongan Murni. Sekarang, mereka semua telah tiba bersama. Suara klakson perang yang tak terbatas bergema di langit membuat udara semakin keras. Ledakan. Pada akhirnya, 5 kapal harta berhenti 10.000 kaki dari Nine Tripod City. Gelombang kejut menyebar keluar, dan sosok-sosok meluncur dari geladak kapal. 1, 2, 3 astaga. Selain semua orang, setidaknya ada 50 pembudidaya alam inkarnasi spiritual di sini. Tambahkan kultivator alam manifestasi spiritual, dan harus ada setidaknya 100 kultivator spirit Dao.
Salah satu pembudidaya generasi tua mendecakkan lidahnya. Hanya alam inkarnasi spiritual. Tidak, ada juga keberadaan alam revolusi spiritual. Kata orang lain, matanya menyala-nyala karena semangat. Sejauh pengetahuan saya, masing-masing dari 5 faksi kuno yang bersekutu telah mengirim monster tua realem revolusi spiritual, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini semua demi menekan keluarga kekaisaran dan menjatuhkan mereka sepenuhnya. 5 ahli realem revolusi spiritual. Ada keributan di seluruh area. Suara-suara terdengar di semua sisi. Pertemuan besar pembudidaya inkarnasi spiritual sudah cukup untuk membuat hati orang banyak bergetar. Tambahkan 5 pembudidaya realem revolusi spiritual ke dalam campuran, dan barisan ini dapat menyapu seluruh benua Azure dengan mudah. Saat ini tidak ada kultivator imperial realem di benua itu, yang berarti bahwa revolusi spiritual mewakili puncak kekuasaan. Setiap ahli seperti pilar faksi mereka, dan mereka bisa mengintimidasi musuh eksternal di semua sisi. Sekarang, 5 keberadaan realem revolusi spiritual ini telah memimpin lebih dari 100 pembudidaya spirit Dao lainnya. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya barisan itu. Beberapa orang sudah bisa melihat hasilnya. Keluarga kekaisaran akan kalah tanpa keraguan. Keluarga kekaisaran adalah hegemon bangsa, tetapi tampaknya sangat mungkin mereka akan jatuh hari ini. Bahkan jika Suyi benar-benar adalah makhluk abadi yang dibuang, melawan barisan seperti itu, dia tidak lebih dari belalang yang mencoba memblokir kereta. Dia tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Kata seseorang dengan percaya diri. Langit dan bumi keras dan menindas. 5 kapal harta melayang di udara, dan lebih dari 100 pembudidaya tingkat lanjut dari spirit Dao berdiri di depan mereka. Aura gabungan mereka yang mengesankan menyelimuti langit dan bumi. Bahkan angin dan awan bergeser. Mereka seperti sekelompok makhluk abadi yang melakukan perjalanan melalui dunia manusia. Melawan barisan seperti itu, bahkan formasi penghalang penekan 9 tripod tidak akan berarti apa-apa. Adapun Subrat itu aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia mati. Penatua ketiga dari House of the Skywalking Sword, Mi Tianhe, menyaksikan dari dalam kerumunan. Ekspresinya mengungkapkan kebenciannya. 10 hari yang lalu, Suyi menolak tawarannya untuk bergabung dengan mereka. Itu satu hal, tapi dia bahkan membunuh pemuda berjubah batu giok, Xian, tepat di depannya. Mi Tianhe membencinya sejak saat itu. Orang Su itu mengatakan bahwa ketika faksi kuno jatuh, dia akan membuatmu berdiri di hadapannya dan mengulangi apa yang kamu katakan ketika dia bertemu. Itu benar-benar tidak masuk akal, tertawa pemuda berjubah abu-abu yang berdiri di samping Mi Tianhe. Mi Tianhe berkata dengan dingin, tidak masuk akal. Tidak, itu sangat kurang ajar sehingga dia hampir membuang nyawanya. Sementara itu, seseorang duduk di atas salah satu menara Nine Tripod City. Dari sini, dia bisa melihat jauh, termasuk apa yang terjadi di luar batas kota. Xia Yunjing, oh, Xia Yunjing. Jika kau tidak menundukkan kepalamu kali ini, keluarga kekaisaran dan Nine Tripod City akan jatuh. Pu Surong menatap ke kejauhan. Kekuatan barisan 5 faksi kuno juga mengejutkannya. Namun, itu hanya menambah keyakinannya bahwa Kaisar Xia Yunjing tidak akan mampu menerima tekanan, dan bahwa dia memilih untuk menundukkan kepalanya dan membiarkan Xia King Yuan pergi bersamanya. Dan Suyi, saya percaya bahwa ketika dia melihat ini, dia akan mengubah nadanya dan dengan patuh datang memanggil. Hanya aku yang bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Dia tidak bisa membantu tetapi menyeringai bangga. Saat itulah Aleng berlari mendekat. Semangat Pu Surong melonjak. Bagaimana hasilnya? Aleng berkata dengan muram, Xia Yunjing berkata bahwa Nine Tripod City tidak akan jatuh, begitu pula keluarga kekaisaran Gritsia. Dia berkata kita bisa melupakan tentang membuatnya menundukkan kepalanya. Dia terdengar bingung. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar sudah gila. Tidak bisakah dia melihat situasi seperti apa dia? Apakah dia tidak menyadari betapa seriusnya ini? Apakah dia benar-benar mati untuk mencari kematiannya sendiri? Pu Surong tertegun. Xia Yunjing benar-benar menolak. Dia tidak akan menduga bahwa bahkan sekarang, ketika dia tidak punya tempat lain untuk berpaling, dan ketika bencana hampir menimpanya, Xia Yunjing akan menolak kondisinya. Dia menenangkan diri, lalu bertanya, dan apa yang dikatakan Suyi? Ketika dia menyebut Suyi, wajah tampan Aleng dipenuhi dengan pembunuhan dan kemarahan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dia menyuruhku pergi. Dia mengusap hidungnya. Kakak, jika kamu tidak bersikeras agar aku menahan diri dari kekerasan, aku akan membunuhnya di tempat. Titik. Raut wajah Pu Surong yang cantik dan bermartabat menjadi gelap, dan matanya bersinar karena amarah. Suyi benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pu Surong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau begitu mari bertindak sesuai dengan rencana cadangan kita. Ketika keluarga kekaisaran jatuh, kami akan campur tangan dan membawa pergi King Yuan. Aleng mengangguk, lalu berkata dengan sedih, aku masih menganggap Suyi mati di tangan orang lain agak tidak menyenangkan. Pu Surong tidak bisa menahan senyum. Dia ditakdirkan. Apa perlu marah padanya? Dia baru saja mengatakan ini ketika dia sepertinya merasakan sesuatu.
Matanya terfokus, dan dia melihat keluar kota. Di luar Nine Tripod City, seorang tetua kurus muncul dari kapal harta karun keluarga Huan Iblis. Seluruh area langsung terdiam. Setiap kultivator yang hadir merasakan tekanan yang tak terlukiskan, dan ekspresi mereka segera berubah. Huan Tiansu. Dia adalah seorang kultivator setan realem revolusi spiritual. Dia dan kakak laki-lakinya, Huan Tiandu, adalah pilar keluarga Huan. Meskipun Huan Tiansu jarang berkelana keluar, kultivator apa di bawah langit yang bisa mengabaikan ahli revolusi spiritual seperti dia? Rekan Taois, bisakah Anda bergabung dengan saya untuk mengobrol? Huan Tiansu mengalihkan pandangannya ke 4 kapal lainnya dan berkata dengan suara serak. 4 lainnya langsung muncul, satu dari masing-masing kapal harta karun, seorang Taois berjubah gelap, seorang pria berbaju ungu, seorang biksu tua berbaju abu-abu, dan seorang wanita berpakaian warna-warni dengan kotak pedang di punggungnya. Yang pertama memancarkan api keemasan, yang kedua, cahaya berkabut yang menyilaukan. Yang ketiga memiliki aura patung Buddha, sedangkan yang keempat menembus langit dengan ki pedangnya. Aura mereka melonjak hingga batasnya, dan tubuh mereka diselimuti pancaran Grendao. Setiap gerakan sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Keempatnya berada di alam revolusi spiritual. Ketika mereka muncul, aura menakutkan menyebar di sekitar mereka. Semua makhluk hidup bergetar, dan bahkan langit meratap seolah bersujud. Para ahli di sekitar Nine Tripod City merasakan hati mereka bergetar. Jadi ini Nine Tripod City. Itu benar-benar memiliki suasana yang menguntungkan, itu adalah tanah yang diberkati di tengah dunia biasa, kata Taois berjubah gelap, menghela nafas sambil menatap kota. Rambut dan janggutnya berwarna abu-abu, dan dia membawa kebut lalat. Dengan lengan bajunya yang lebar, dia tampak seperti makhluk abadi atau dewa, dengan aura seseorang yang telah melampaui keduniawian. Wen Rufeng. Dia adalah sesepuh dari Gunung Tianjidao, seorang ahli alam revolusi spiritual. Sayang sekali Kaisar Xia begitu pantang menyerah. Saya khawatir 9 kota tripod akan jatuh hari ini, kata pria berjubah ungu itu dengan acuh tak acuh, suaranya bergemuruh seperti guntur dan mengguncang langit. Sue Moning. Dia adalah satu-satunya pembudidaya revolusi spiritual yang masih hidup dari sekte Burning Sun bersama pemimpin mereka, Suo Guo. Dunia sedang kacau, tetapi rakyat jelata tidak berdosa. Jika keluarga kekaisaran bersedia menundukkan kepala dan menyerah, 9 kota tripod tidak akan jatuh hari ini, dan dunia tidak perlu tenggelam dalam pergolakan lebih lanjut, kata biksu berbaju abu-abu. Dia menggenggam tangannya bersama-sama, dan ekspresinya penuh kasih. Gelarnya adalah awan murni, dan dia berasal dari sekte Buddha kekosongan murni. Kultivasi alam revolusi spiritualnya dalam dan sulit dipahami. Jika keluarga kekaisaran berniat untuk menyerah, mengapa mereka menunggu selama ini? Menurut saya, bahkan jika mereka menyerah, kita harus membuat contoh dari mereka. Kata wanita berpakaian warna-warni itu, mendidih karena ingin membunuh. Dia cantik luar biasa, tapi tatapannya dingin dan bangga, dan auranya setajam pedangnya. Ni Wanzi, seorang kultivator realem revolusi spiritual dari Gunung Pedang Awan tersembunyi. Benar, dan Su Yi juga. Kita harus mengeksekusinya, Ni Wanzi berkata dengan dingin. Su Yi. Ketika dia menyebutkan namanya, 4 kultivator realem revolusi spiritual lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka bergabung, sebagian untuk menekan dan membunuh Su Yi. Kami telah menyiapkan pasukan besar pembudidaya spirit Dao. Saat kita menyerang kota, Su Yi belaka tidak mungkin menimbulkan gelombang apapun. Huan Tiansu berkata dengan dingin. Saat itulah seorang pemuda berjubah Taois melangkah keluar dari barisan Gunung Tianjidao. Lansia, jika Su Yi muncul, izinkan aku untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Dia memiliki bantalan naga atau phoenix, alis seperti pedang, mata berbintang, dan dia mengenakan hiasan kepala bulu. Penampilannya yang tampan akan menonjol dari kerumunan manapun. Terutama bintangnya. Mereka bersinar seperti bintang-bintang di atas kepala, dan ketika mereka membuka dan menutup, mereka melonjak dengan angin dan kilat. Mereka sangat mengintimidasi. Semua mata langsung tertuju pada pemuda berjubah Taois itu. Ketika orang banyak menyadari siapa dia, mereka langsung gempar. Zhou Zi. Dia adalah tokoh terkemuka dari generasi muda Gunung Tianjidao, monster dari era kuno kedua di Ranking of Stars. Selanjutnya, dia berada di puncak alam manifestasi spiritual. Rumor mengatakan bahwa bakatnya luar biasa, dan dia dilahirkan dengan mata api guntur surgawi. Dia menguasai segala macam seni rahasia yang mendalam, ajaib, dan menakutkan. Dia bahkan bisa melintasi alam untuk membunuh ahli inkarnasi spiritual. Semua orang di 5 besar peringkat bintang adalah monster di antara monster, diberkati dengan keberuntungan dan yayasan yang kuat. Zhou Zi menduduki peringkat kedua, secara alami tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Bagaimana menurutmu, semuanya? Wen Rufeng dari Gunung Tianjidao bertanya sambil tersenyum. Selama itu tidak mengganggu rencana kita untuk menjatuhkan keluarga kekaisaran, tidak apa-apa, kata Huan Tiansu. Selain itu, dengan kita di sini,
bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita akan dapat menyelamatkan teman muda kita tepat waktu. Ini terdengar cukup damai, tapi itu membuat Zhou Zi mengerutkan alisnya. Lansia, saya akan melakukan segala daya saya untuk memastikan tidak ada yang tidak terduga terjadi. Zhou Zi mengepalkan tinjunya, tatapannya benar-benar tegas dan percaya diri. Huo Tiansu tertawa dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menatap tembok kota yang menjulang tinggi di kejauhan. Yang lain yang hadir menghentikan pembicaraan mereka dan melihat ke atas juga. Tembok kota kuno memancarkan kilau samar di bawah sinar matahari. Tidak ada yang tahu kapan dia sampai di sana, tapi sosok tinggi tegak berdiri di tembok kota. Dia berpakaian biru, sendirian, dan terpisah. Dengan tangan di belakang, dia seperti makhluk abadi yang menatap dunia manusia. First Immortal of the Sword, Chapter 706. Su Yi. Ketika mereka melihat sosok tinggi kurus berdiri di atas tembok kota, banyak pembudidaya yang hadir mengenalinya. Keributan dan diskusi pecah di seluruh area sekitarnya. Dia tidak melarikan diri. Dia benar-benar punya nyali seru banyak orang. Yang lain menghela napas. Jadi, dia adalah Su Yi yang terkenal. Bagi sebagian besar dari mereka yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Yi secara langsung. Banyak dari mereka hampir tidak berani percaya bahwa remaja seperti ini adalah sosok legendaris yang mempesona yang dibicarakan semua orang. Su Yi berani seperti biasanya. Zheng Pu hanya bisa menghela nafas. Ketika mereka melihat sosok akrab Su Yi, Qi Jiansu, Gu Changning, putra Buddhis Chen Lu, dan berbagai tokoh generasi muda lainnya semuanya merasa bertentangan. Beberapa bulan sebelumnya, mereka masih bisa berdiri bahu-membahu dengan Su Yi. Tapi sekarang, Su Yi telah meninggalkan mereka dalam debu. Aku khawatir dia menjadi gila pusurong melihat dari atas menaranya di Nine Tripod City. Matanya melebar, dia tidak bisa membayangkan bagaimana atau mengapa Su Yi berani muncul dalam keadaan seperti itu. Jangan bilang Xia Yunjing berencana mengirim Su Yi ke kematiannya sendirian. Aleng berkata dengan tidak percaya. Ruo Huan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, atau mungkin, keluarga kekaisaran menaruh semua harapan kemenangan mereka pada Su Yi. Konyol. Aleng tertawa dingin tanpa kesopanan sedikitpun. Apakah itu konyol? Bisik Ruo Huan. Jangan lupa, Su Yi bisa mengendalikan formasi penghalang penekan 9 tripod. Senyum dingin Aleng membeku di tempat. Dia ingat usahanya untuk menerobos masuk ke Gunung Heaven Bristle 10 hari yang lalu. Itu adalah Su Yi yang mengirimnya berkemas dengan aib, dan dia melakukannya dengan mengendalikan formasi penghalang penindasan 9 tripod. Maka kita hanya harus menunggu dan melihat apakah Su Yi mampu membalikkan keadaan atau tidak. Pusurong berkata dengan dingin. Sementara itu, di Gunung Heaven Bristle, Su Yi telah mengatur agar Wen Xinzhao, Master Taoist Scott Smoke, dan King Ya tinggal bersama Kaisar Xia. Sebuah tirai tipis yang terbentuk dari kekuatan penghalang penindasan 9 tripod saat ini melayang di depan mereka. Itu dengan jelas menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di luar kota. Mereka pasti mengira aku sudah gila, Kaisar Xia bergumam pada dirinya sendiri, matanya cerah dan jernih. Dia kemudian menatap Wen Xinzhao dan berkata dengan hangat, Nona Xinzhao, apakah Anda mengkhawatirkan rekan Daoist Su? Wen Xinzhao menggelengkan kepalanya tanpa banyak berpikir. Saya tidak khawatir. Kaisar Xia tertawa. Aku juga tidak. Namun, Taoist Guru Kot Smoke dan Weng Jiu tampak bertentangan. Mereka tidak bisa setenang atau percaya diri seperti Kaisar dan Wen Xinzhao. Lagi pula, barisan faksi kuno berada tepat di luar kota, dan itu benar-benar menakutkan. Kakak Su Yi tidak pernah kalah, dan dia juga tidak akan kalah di masa depan. Kicau King Ya. Langit dan bumi menjadi sunyi sepi. Semua mata tertuju pada sosok yang berdiri di atas tembok kota. Seluas apapun kota itu, hanya satu orang yang berdiri di sana, seperti seorang prajurit yang memegang umpan melawan ribuan pasukan. Di mana Xia Yunjing? Mengapa dia mengirim hanya satu pipskueak kecil ke kematiannya? Huan Tiansu mendengus dingin. Setiap kata meledak seperti ledakan atau guntur tiba-tiba, membuat langit dan bumi bergetar. Gelombang suara sepertinya terwujud saat mereka meninggalkan mulut Huan Tiansu. Mereka menabrak tembok kota 9 tripod dengan ledakan, memprovokasi riak kekuatan formasi pertahanan. Kekuatan formasi penghalang 9 tripod beredar. Baru pada saat itulah dinding memblokir gelombang suara. Namun, retakan telah terbentuk di tanah dekat titik tumbukan. Seolah-olah badai telah meledak. Banyak wajah dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah kekuatan menakutkan dari alam revolusi spiritual. Tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun, suaranya sendiri mengguncang langit dan bumi, dan bahkan memengaruhi lanskap. Lebih jauh lagi, kata-katanya mengungkapkan penghinaan terhadap Su Yi. Dia bahkan memanggilnya, Pipskueak. Su Yi menyesap anggur dan berkata dengan tenang, aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian. Suaranya tidak keras, namun bergema dengan jelas di seluruh langit dan bumi. Kesenjangan terdengar di seluruh sekitarnya. Banyak orang tercengang. Dia berencana untuk bertarung sendiri.
Seseorang tergagap. Apakah orang ini gila? Yang lain menganggap ini tidak masuk akal. Suara-suara terdengar di semua sisi. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Su Yi akan melawan kekuatan faksi kuno teratas sendirian. Ini tidak diragukan lagi gila, dan itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Kecerobohan yang bodoh. Kamu sudah gila. Mi Tianhe tertawa dingin. Banyak orang lain berbagi keyakinan ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi, Huan Tiansu, Wen Rufeng, Sue Moning, Pure Cloud, dan Ni Wanzi, 5 ahli revolusi spiritual, mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Mereka jelas melihat ini tidak lebih dari lelucon. Su Yi, jangan terburu-buru. Hari ini, Anda akan mati tanpa keraguan, kata Sue Moning berjubah ungu dengan acuh tak acuh. Dia adalah sesepuh dari Sekte Burning Sun, dan dia mewakili kehendak seluruh fraksinya. Oh, kalian semua berpikir seperti itu juga. Su Yi tertawa datar, satu tangan di belakang punggungnya, yang lain memegang kendi anggur saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Teman muda, jika Anda bersedia menerima kurungan dalam Sekte Buddha Kekosongan Murni, saya dapat menyelamatkan Anda dari eksekusi, kata biksu tua awan murni, tangannya terkatup dan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Su Yi, persembahkan warisanmu, dan aku tidak keberatan membiarkanmu menerima kurungan dalam Sekte Buddha Kekosongan Murni, kata Wen Rufeng dari Gunung Tianji Dao dengan tenang. Kamu bisa menyelamatkannya, tapi aku pasti tidak bisa. Dia membunuh murid-murid kita, dan dia harus membayarnya dengan nyawanya. Ni Wanzi dari Hidden Cloud Sword Mountain berkata dengan dingin, penuh dengan niat membunuh. Para pembudidaya alam revolusi spiritual tampaknya melihat Su Yi sebagai ikan di atas talenan. Jadi, senyum tipis muncul di wajah Su Yi. Saya berbeda dari Anda, permintaanku sederhana. Saya hanya berharap Anda punya nyali. Apapun yang Anda lakukan, jangan lari. Keheningan mengikuti permintaan ini. Semua orang memandang dengan tak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Lansia, tolong izinkan saya untuk berduel dengannya. Zhou Zi tiba-tiba melangkah ke langit. Dia mengenakan jubah Taois, dan dia memiliki bantalan naga atau burung phoenix yang luar biasa. Begitu dia melangkah maju, dia menjadi pusat perhatian. Kamu ingin mati dulu. Su Yi terdengar sedikit terkejut. Seorang kultivator manifestasi spiritual berani menantangnya pada saat seperti ini. Siapapun dia, terlihat jelas bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Zhou Zi mengabaikan penghinaan dalam nada suara Su Yi. Dia memiringkan kepalanya dan berkata terus terang, saya Zhou Zi dari Gunung Tianji Dao. Tolong beritahu saya, rekan Daois Su. Keberaniannya yang tak tergoyahkan mendapat persetujuan luas dari orang banyak. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai monster tak tertandingi kedua di ranking of stars. Sikap Zhou Zi mengesankan bahkan para pembudidaya generasi yang lebih tua, yang sangat mengagumi diri mereka sendiri. Kamu tidak bisa memotongnya. Suruh salah satu seniormu bertarung menggantikanmu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik pada duel 1 lawan 1 dengan seorang kultivator manifestasi spiritual. Sebenarnya, Su Yi sudah lama tidak lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri tentang orang lain dari kultivasi yang sama. Zhou Zi mungkin luar biasa, tapi di mata Su Yi, dia sedikit lebih kuat dari Dong Guo Feng. Ekspresi Zhou Zi tetap tenang, dan dia tidak marah. Rekan Taois Su, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Senior kami datang untuk keluarga kekaisaran, bukan hanya untuk berurusan dengan Anda. Membaca yang tersirat, dia mengatakan bahwa Su Yi tidak layak mendapat perhatian pribadi para pembudidaya alam revolusi spiritual. Penghinaan itu seperti jarum yang tersembunyi di kapas lembut. Su Yi tidak bisa menahan tawa, tetapi dia tidak mau repot-repot membuang waktu lagi. Dia berjalan dari tembok kota dan ke udara. Satu tangan masih di belakang punggungnya, dan yang lainnya masih memegang kendi anggur. Baik-baik saja maka, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan terlebih dahulu. Sikapnya santai, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Bahkan para penonton tidak bisa tidak mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan semangat Su Yi. Lagi pula, siapa lagi yang hadir bisa begitu tenang di hadapan 5 ahli revolusi spiritual dan pasukan lebih dari 100 pembudidaya spirit Dao. Silakan. Zhou Zi mengulurkan tangannya. Ledakan. Petir tumpang tindih di udara, dan penggaris batu giok yang melonjak dengan api ungu melonjak. Nama, Thunder Flame, tertulis di permukaannya dengan mesin terbang Taois kuno. Zhou Zi menyentuhkan jari-jarinya ke permukaannya, ekspresi bangga di wajahnya. Ini penguasa api petir, harta karun roh natalku. Saya telah menyempurnakannya untuk. Su Yi menghentikannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saya tidak tertarik dengan kata-kata terakhir dari seseorang yang akan mati. Serang saja sudah. Jika kamu membuatku menyerang lebih dulu, kamu hanya akan mati lebih cepat. Perkenalan Zhou Zi tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar dengan api dan kilat, dan auranya melonjak di sekelilingnya. Su Yi, katanya perlahan dan tegas, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Ledakan. Dia mengambil langkah maju, dan langit runtuh dengan ledakan. Petir eksplosif dan nyala api yang menyilaukan berputar di sekelilingnya.
Auranya langsung melonjak ke kekuatan maksimumnya, dan sikapnya yang mengesankan sedemikian rupa sehingga bahkan para pembudidaya inkarnasi spiritual yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia terlalu kuat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan seperti itu mungkin bagi seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Huan Tiansu hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada Wen Rufeng, Zhouzi dari sekte Anda mungkin hanya berada di alam manifestasi spiritual, tetapi dia sudah menunjukkan bakat untuk memperjuangkan alam kekaisaran. Ekspresi para ahli spiritual revolution realm lainnya berubah. Tampak jelas bahwa mereka cemburu karena Gunung Tianji Dao memiliki kejeniusan yang menantang surga di barisan mereka. Wen Rufeng mengusap janggutnya dan tersenyum. Rekan Taois, kamu melebih-lebihkan. Mungkin sulit bagi Zhouzi untuk menemukan lawan dari peringkat kultivasi yang sama, tetapi dia masih memiliki jalan panjang di depannya. Ini terdengar seperti kerendahan hati, tetapi sebenarnya, dia sombong. Suara mendesing. Zhouzi menyerang, dan penguasanya terayun di udara. Jalinan petir dan api, membentuk burung luan raksasa yang gesit. Itu mengepakkan sayapnya dan membumbung tinggi di langit, menyelam ke arah Su Yi. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan bermandikan api dan kilat, seperti roh petir legendaris. Itu memancarkan udara kehancuran. Lebih jarang lagi, meskipun itu jelas merupakan produk dari suatu teknik, itu tampak nyata, hampir seperti makhluk hidup yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, itu mengandung aura kebenaran misterius yang tak tertandingi. Jelas bahwa kendali Zhouzi atas kekuatan Grand Dao memang sangat indah. Bahkan monster tua pun kagum. Ledakan, udara dilemparkan ke dalam kekacauan, dan cahaya ilahi menerangi dunia. Luan mengepakkan sayapnya dan menyerang dengan udara kehancuran yang tak tertandingi. Momentumnya adalah level penuh yang lebih besar dari Dongguo Feng, yang ketujuh di peringkat bintang. Dari sini, jelas bahwa peringkat Menara Blue Cloud cukup adil dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Namun dalam menghadapi serangan ini, Su Yi hanya menggelengkan kepalanya. Dia berdiri tegak di langit, dan tangan kanan yang dia pegang di belakang punggungnya terulur. Dia dengan santai melambaikan lengan bajunya, dan bang, seolah-olah seorang dewa telah memukul luan besar yang turun itu, menghancurkannya berkeping-keping di udara. Itu tersebar menjadi api dan kilat, lalu menghilang. Satu sapuan lengan baju, dan menghilang menjadi kehampaan. First Immortal of the Sword, Chapter 708. Gunung Heaven Bristle. Bahkan Wen Xinzhao dan Kaisar Xia, yang sangat percaya pada Su Yi, memiliki wajah yang semakin serius. Alam revolusi spiritual. Itu adalah alam ketiga dan terakhir dari Spirit Dao, puncak kekuasaan di bawah alam kekaisaran. Setiap kultivator realem revolusi spiritual bisa membakar gunung dan mendidihkan laut. Di benua Azure modern, tidak ada ahli kekaisaran. Alam revolusi spiritual mewakili batas atas kekuatan. Su Yi hendak berduel dengan Wen Rufeng. Tentu saja semua orang memperhatikan. Di luar Nine Tripod City, Su Yi berdiri tinggi di langit. Dia menghabiskan kendi anggurnya, lalu berkata dengan tenang, sebaiknya kalian menyerang bersama dan menyelamatkanku dari masalah. Kerumunan hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Wen Rufeng adalah keberadaan alam revolusi spiritual, namun Su Yi tampaknya benar-benar mengabaikannya. Hah, Wen Rufeng sangat marah sehingga dia tertawa. Kita hanya harus melihat apakah kamu mampu atau tidak. Baut petir hitam berputar di sekelilingnya, matanya yang gelap seperti lubang hitam. Wen Rufeng mengulurkan tangannya dan meraih, dan tombak hitam melonjak. Itu seluruhnya ditempa dari kristal hitam, dan itu berkilau dan transparan. Ujungnya berkilau dengan cahaya es yang tajam. Itu seperti senjata dewa iblis, dan berkobar dengan api ilahi yang mengesankan. Kehadirannya yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya inkarnasi spiritual tidak bisa bergerak. Sebagian besar dari banyak pembudidaya spirit Dao yang hadir tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Hanya pembudidaya alam revolusi spiritual yang tetap berada di tempat untuk menonton. Tombak Yin 9 meter yang mendalam. Ini adalah salah satu warisan inti Gunung Tianji Dao. Sepertinya rekan Daois Wen benar-benar marah, dan dia berencana untuk membunuh Su Yi secara langsung, tawa Huan Tiansu. Ledakan. Wen Rufeng menyerang secara langsung, tanpa kata-kata yang sia-sia. Dia menusukkan tombaknya, dan sambaran petir hitam yang tak terhitung melonjak dari ujungnya. Baut petir dipadatkan dari Yin Qi yang murni. Jika mereka melakukan kontak, mereka akan membekukan target yang padat, menghancurkan tubuh kedagingan mereka. Itu benar bahkan para ahli revolusi spiritual lainnya. Dia mendekati Su Yi dalam satu tarikan napas, berniat menjalankannya di udara. Wen Rufeng menuangkan seluruh basis kultivasi realem revolusi spiritualnya ke dalam serangan ini. Itu cukup untuk melukai bahkan orang lain dengan level yang sama, apalagi mereka yang berkultivasi lebih rendah. Seperti yang dikatakan Huan Tiansu, Wen Rufeng sangat marah, dan dia ingin membunuh Su Yi dalam satu serangan. Su Yi tidak melarikan diri atau mengelak. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengetuk. Jarinya bersinar dengan kilau gelap dan tidak jelas saat menyentuh ujung tombak.
Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wen Rufeng tertawa dingin. Tombak Yin 9 meter yang mendalam bersifat tirani dan berbahaya. Itu berisi yin ki mendalam yang terkonsentrasi dan menakutkan, bahkan keberadaan alam revolusi spiritual lainnya tidak berani berbenturan dengannya dengan enteng. Keh, keh. Seperti yang dia perkirakan, seberkas petir hitam merambat ke jari-jari Su Yi dan membungkus lengannya. Sebelum Wen Rufeng dapat bergembira, Su Yi berdiri setinggi-tingginya, dan kekuatan Grand Dao yang meluap-luap melonjak, menyelubunginya dalam cahaya gelap yang tidak jelas. Betapa kejamnya yin ki yang mendalam, itu tidak bisa menyerang dagingnya. Kekuatan asal menyatukan 5 elemen, yin dan yang, serta angin dan kilat. Saat dilepaskan, tidak ada yang bisa menimbulkan korosi, itu sempurna dan abadi, kekuatan yang tak terkalahkan. Kotoran, ekspresi Wen Rufeng berubah. Merusak, Su Yi berkata dengan lembut, lalu mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya saat dia mengedarkan basis kultivasi penuhnya. Ledakan, Wen Rufeng merasakan kekuatan besar yang tak terbendung menghantamnya, seperti dewa yang mengangkat dan mengayunkan gunung. Tombak Yin 9 meternya yang mendalam pecah sedikit demi sedikit, mulai dari ujung, menyebarkan pecahan petir hitam. Segera setelah itu, Wen Rufeng terhuyung ke belakang, wajahnya berubah menjadi putih dan hijau. Dia memotong sosok yang menyesal. Para penonton sangat tercengang hingga rahang mereka hampir lepas. Bukankah pria Su Yi ini terlalu kuat? Bagaimana dia melakukan itu? Jangan bilang Wen Rufeng menahan diri. Ada keributan di semua sisi. Namun, Huan Tiansu, Pure Cloud, dan kultivator realem revolusi spiritual lainnya tampak muram. Mereka secara alami sangat menyadari bahwa Wen Rufeng tidak menahan diri. Meski begitu, Su Yi telah membuatnya kehilangan keseimbangan. Itu sangat mencengangkan. Kamu bahkan belum benar-benar memadatkan roda roh Grand Dao, namun kamu berani bertindak begitu mencolok. Kamu benar-benar mengundang ejekan orang lain. Su Yi menggelengkan kepalanya. Bahkan sebelum dia menyerang, sekilas dia menyadari bahwa Wen Rufeng hanya berada di tahap awal alam revolusi spiritual. Dia mungkin menempati posisi yang tinggi, tetapi pencapaiannya di dalam alam revolusi spiritual adalah yang terbaik. Ada juga perbedaan kekuatan di antara para pembudidaya revolusi spiritual. Biasanya, semakin baik kualitas roda roh Dao besar seseorang, semakin kuat mereka. Pakar revolusi spiritual puncak memiliki semua roda roh Grand Dao yang kental, dan mereka memiliki kemampuan luar biasa dan transenden. Sayangnya, Wen Rufeng bahkan belum benar-benar memadatkan roda rohnya. Di era modern, dia mungkin seorang ahli yang hanya bisa dilihat orang lain, tetapi di mata Su Yi, dia adalah yang paling bawah di antara orang-orang dari kultivasinya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menemukan ini sedikit mengecewakan. Sialan kau, Su Yi. Tangan Wen Rufeng membentuk segel, dan tombak Yin 9 meter mendalam lainnya mengembun, membawa serta aura kehancuran. Tampaknya menembus langit. Dia menyerang sekali lagi. Ledakan. Dengan ledakan guntur yang tiba-tiba, tombak Yin 9 meter yang mendalam melesat di udara, menembus cakrawala seperti seberkas cahaya yang menyilaukan. Itu melesat ke arah Su Yi dengan momentum yang tak terbendung. Ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan penuh Wen Rufeng, dan itu jauh lebih kuat dari serangan terakhirnya. Su Yi tidak meremehkannya. Wosh, gelombang. Dia langsung mengedarkan seluruh basis kultivasinya, yang membengkak seperti air saat air pasang. Gumpalan Genesis Dao Inten berputar di sekelilingnya, mengubah auranya yang mengesankan. Itu sekarang kuat, lalim, dan mencakup segalanya. Saat Su Yi melemparkan pukulan. Bang! Tombak Yin 9 meter yang mendalam yang baru saja dia padatkan pecah, inci demi inci, seperti yang pertama. Sepertinya tidak lebih tahan lama dari bubur kertas. Gelombang kejut yang mengerikan hampir membuat Wen Rufeng terbang. Apa? Hampir tanpa kecuali, orang banyak tercengang. Bahkan jika seseorang telah membuka kepala mereka, dan mereka masih tidak bisa mengerti apa yang mereka lihat atau bagaimana Su Yi melakukannya. Dia bisa dengan serius bersaing dengan para pembudidaya revolusi spiritual. Semangat Mitian He tenggelam, dan dia merasakan kedinginan di tangan dan kakinya. Dan di sini dia mengira begitu Wen Rufeng terlibat, dia akan membunuh Su Yi dengan mudah. Siapa sangka Wen Rufeng akan menghadapi rintangan demi rintangan seperti ini. Tidak heran Xia Yunjing berani menempatkan semua keripiknya pada Su Yi jadi, bocah itu sudah cukup kuat untuk bersaing dengan para pembudidaya revolusi spiritual. Ekspresi Pusurong berubah tak menentu, dan hatinya bergetar. Aleng dan Ruo Huan saling memandang. Keduanya tenggelam lebih dalam ke dalam keheningan. Sementara itu, di Gunung Heaven Bristle, mata Kaisar Xia berbinar. Kekuatan terbesar Su Yi adalah ilmu pedangnya, tapi bahkan sekarang, dia belum menggunakan senjatanya. Tampaknya Wen Rufeng dan orang tua bangka lainnya harus bersatu, tidak ada yang cocok untuk rekan Daois Su secara individu. Wen Xinzhao, Master Taoist Scott Smoke, Wang Jiu, dan yang lainnya bereaksi serupa. Setelah menyaksikan kekuatan Su Yi dengan mata kepala sendiri, mereka memahami secara mendalam betapa kuatnya pemuda yang seperti abadi yang jatuh ini. Ayo coba ini lagi. Wen Rufeng meraung kaget dan marah.
Pakaiannya mengepul di sekelilingnya saat pedang emas anggun bersinar melesat di udara dan menebas Sui. Pedang Fajar Emas, harta roh Natal Wen Rufeng. Tidak diragukan lagi, pakar revolusi spiritual ini berusaha sekuat tenaga. Suara mendesing. Pedang Golden Dawn menyapu udara, membelah langit seperti pisau menembus kain. Cahayanya yang membakar menyinari lanskap. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Sui menghela nafas, mata hitamnya dalam dan dalam saat dia menamparkan udara. Dentang. Pedang Golden Dawn yang turun bergetar hebat, lalu terbang mundur. Seolah-olah Wen Rufeng disambar petir. Dia terhuyung ke belakang dan batuk darah. Senjata natalnya menyatu dengan tubuh dan kultivasinya. Merusaknya juga menyakitinya. Teriakan kaget terdengar di semua sisi. Bahkan Huan Tiansu, Sue Moning, Pure Cloud, dan Ni Wanzi tidak bisa lagi tenang. Jelas bagi semua orang bahwa sekuat Wen Rufeng, dia tidak berdaya melawan Sui. Semuanya, serang bersama. Bunuh bajingan itu. Huan Tiansu berteriak dan memimpin serangan. Gemuruh. Momentum menakutkan menyebar dari tubuhnya yang kurus. Auranya luas dan agung, seperti keturunan Dewa Iblis Purba. Bas. Pada saat yang sama, harta seperti drum, seperti kerang yang diselimuti warna merah melayang di atas kepala Huan Tiansu. Ini adalah harta karun roh natalnya, bangsal iblis yang mendalam. Ketika itu muncul, guntur bergema di seluruh langit dan bumi. Huan Tiansu menggunakan tangannya sebagai palu untuk mengalahkan bangsal iblis yang mendalam, dan gelombang suara merah yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke arah Sui. Kemanapun mereka lewat, langit langsung meledak. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Di seluruh area sekitarnya, banyak orang merasakan sakit yang mengoyak jiwa mereka, dan mereka melihat bintang-bintang. Seolah-olah segerombolan setan mengaum, tangisan mereka mengguncang dunia. Kalau begitu, ayo serang bersama. Segera setelah itu, Sue Moning dari Sekte Burning Sun, Ni Wanzi dari Gunung Pedang Awan Tersembunyi, dan Awan Murni dari Sekte Buddha Kekosongan Murni menyerang. Aura mereka melonjak, mengguncang langit dan bumi. Ledakan, sebuah cambuk merah menyala yang berkelok-kelok muncul di tangan Sue Moning. Itu kristal dan berkilau, dan berkobar dengan api ungu yang mengerikan. Cambuk piton langit, Weng gelombang, penguasa batu giok putih muncul di tangan Pure Cloud. 18 visi Buddha tentang api penyucian diukir di atasnya, dan itu bersinar dengan cahaya Buddha yang tak terbatas yang menyilaukan seperti langit saat fajar. Dari kejauhan, seolah-olah Pure Cloud mencengkeram miniatur matahari. Penguasa penekan setan. Segera setelah itu, dengungan pedang yang menusuk telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Seputih salju murni, pedang Dao melayang di depan Ni Wanzi yang berpakaian warna-warni, memancarkan garis-garis cahaya berkabut yang menyilaukan. Mereka mewujudkan kekuatan Grand Dao, dan mereka dapat meratakan gunung dengan mudah. Pedang Dao yang tersapu salju. Seluruh area dilemparkan ke dalam pergolakan. Energi destruktif tanpa batas melonjak dari Huan Tiansu, Sue Moning, Pure Cloud, dan Ni Wanzi, mengubah situasi sepenuhnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mundur dalam ketakutan dan kepanikan, menjauhkan diri dari keributan. Mereka tidak berani mendekat karena takut gelombang kejut pertempuran yang akan datang akan mempengaruhi mereka. Bagaimanapun, seluruh kelompok pembudidaya revolusi spiritual menyerang bersama. Bagaimana barisan seperti itu bisa menjadi biasa? Bisakah kamu lolos dari kematian kali ini, Sui? Mi Tianhe mulai bersemangat. Pertempuran besar akhirnya akan dimulai, gumam Pusurong. Bagus sekali. Mata Sui bersinar dengan cahaya ilahi. Dia akhirnya tertarik. Lengan bajunya berkibar. Ledakan. Gelombang suara berwarna darah yang menyapu ke arahnya meledak. Pada saat yang sama, dentang, abstrus celestial muncul. Bilahnya gelap dan halus seperti langit malam, dan beriak dengan kilau Grandao. Proyeksi Netherflame Demon Sparrow yang samar dan nyaris tak terlihat berkedip-kedip di dalam bilahnya. Dengung pedang menyapu seperti gelombang, membentang antara langit dan bumi. Kedengarannya seperti ingin berpesta darah segar. Sui menyapukan jarinya ke permukaan pisau dan berbisik, hari ini, aku akan menggunakan darah dari 5 kultivator realem revolusi spiritual untuk mempertajam kenggulanmu. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.